Halo kawan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Jadi pada video kali ini kita mau ngebahas koin Kai atau Cardia Chain ya. Oh iya, jadi buat teman-teman yang nge-request ya buat ngebahas yang koin yang udah gue buat video sebelumnya, minta request bahas MBL, REN, kemudian ada lagi Solver, dan lain-lain lah. Jadi itu nanti akan kita bahas di video khusus selanjutnya ya guys ya. Yang mana nanti kita akan bahas sekalian bagaimana pergerakan dari koin tersebut selama kurang lebih beberapa waktu terakhir ya. Jadi untuk kali ini kita bahas koin Kai dulu guys ya. Nah, jadi gue tertarik banget buat bahas Kai ini karena menurut gue sangat-sangat unik ya dari pola market yang terbentuk ya. Nanti kalian bisa lihat aja di pembahasan teknikal gue. Jadi kita akan bahas ini dulu ya, misteri dari Kai ini, kenapa dia bisa pom-pom sampai 700%, 700 lebih ya kemarin sempet ya all time high. Nah, dan juga kita akan bahas dari fundamentalnya di bagian akhir video ya. Jadi apakah ini memang koin potensial bagus ya atau koin pom-pom? Kita akan selidiki semuanya di sini guys. Dari kalian ada yang masuk di Kai nggak kemarin? Kalau ada mungkin bisa absen dulu ya di komentar masuk berapa ya. Atau mungkin udah nyerok di harga 700 ya. Nah itu GG banget kalian, good game ya. Selamat misalkan kalau kalian yang profit ya guys. Dan sekarang harganya ada di 905. Hari ini tuh udah minus 18,40. Belibet gua ngomongnya. 18,47% ya. Oke guys, jadi ini adalah chart teknikal dari Kai ya. Jadi memang bentukannya cuman kayak gini gitu. Karena dia baru listing pada tanggal 15 Juli kemarin ya guys. Itu sekitaran setengah bulan ya, baru setengah bulan. Tapi kalau kita lihat di exchange lain atau di broker yang lain ya, di sini ada dari KuCoin ya. Dia listing di KuCoin itu sejak Juli 2020 ya, atau sudah 1 tahun kemarin. Kalau dia di Bittrex, itu ada sejak tanggal 28 Oktober tahun 2020 ya guys. Jadi memang dia baru listing di Indodex setengah bulan ya. Jadi gue ngeliat di koin Kai ini ada skema pump and dump ya guys yang terjadi. Yang mana ini tuh 100% menurut gue diakibatkan oleh bandar yang ngegunting barangnya gitu. Loh kok gitu bang, kan di sini nggak ada peningkatan volume ya. Jadi kalian bisa lihat di sini memang nggak ada peningkatan volume sama sekali ya dari Kai. Dan hanya peningkatan volume kecil di sini guys pada tanggal 28 Juli ya. Kok bisa gitu loh dari bandar ngegunting, kan dia nggak punya barang ya. Nah jadi kalau kita lihat ke exchange sebelah ya, yang mana ada di KuCoin ya, di sini sejak tanggal 6 Juli sampai 15 Juli atau seminggu sebelum dia listing di Indodex, itu ada peningkatan yang lumayan signifikan guys, sekitar 2 kali lipat dari volume biasa ya, kalian lihat di sini. Nah kemudian kalau kita di exchange sebelah yaitu di Bittrex, dia tuh volumenya nggak meningkat, yang mana biasa-biasa aja gitu loh, sejak tanggal 6 Juli sampai 15 Juli ya. Jadi memang menurut gua di sini dari bandar melakukan akumulasi ya, atau pembelian di exchange KuCoin ya, dan kemudian pada tanggal 15 ataupun tanggal setelahnya sebelum tanggal 28 Juli dia sudah memindahkan barang kepemilikannya ini ya ke Indodex ya. Maksud gua dia udah mentransfer koin Kai yang dia punya ke exchange Indodex sehingga dia bisa jualan di Indodex itu guys. Dan juga di sini yang hal yang paling menarik dari pergerakan Kai ini adalah Kai ini pump lokal guys ya. Kalau kita ukur di sini dari Kai pump sampai all time high-nya, sampai pucuknya itu 700%-an lebih guys. 700%-an lebih ya, bisa kalian bayangkan ya, dari Kai yang ada di Indodex. Sedangkan kalau kita lihat di KuCoin pada tanggal yang sama, ini kan tanggal 28 ya, tanggal 28 kalau kita lihat tanggal 28 di KuCoin itu ada di candlestick yang ini guys. Nah, gua kasih ini aja di tanda. Di candlestick yang ini itu aja guys, itu tuh nggak ada pergerakan signifikan gitu loh. Bahkan dia cuma naik sekitaran ya 9% guys, bisa kalian bayangin. Jadi emang ini murni adalah perlakuan dari bandar atau tukang Indodex ya, yang ngepom-pom harganya. Sedangkan pada hari setelahnya ya, pada tanggal 29 Juli di sini dia malah turun habis-habisan guys. Ya dia minusnya bahkan sampai 76% hanya dalam 1 hari ya. Tapi kalau kita lihat di KuCoin ya, KuCoin itu dia malah ngepam 27% lebih ya, malah ngepam gitu loh. Di Indodex ngedam, di KuCoin ngepam ya. Oh ya, terus ini misal ya guys, ini misal ya.
Misal dari kalian ada yang entry di angka 3.000, 4.000, 5.000 ya, nanya bang ini bisa kejemput apa enggak sih dari Kai ini, bisa gue katakan cukup sulit guys ya, cukup sulit sekali memang untuk kejemput. Karena apa? Karena kalau kita lihat di exchange sebelah ya, atau KuCoin ya, jadi harga all time high atau harga tertinggi dari Kai yang terbentuk di exchange KuCoin ini adalah sebesar 0,16 dolar atau sebesar 2.320 rupiah guys ya. Kalau dibandingkan dengan all time high di Indodex, ini tuh cuman sekitaran 30% ya. Yang mana oleh karena itu gue bilang cukup sulit untuk dia bisa menyentuh all time high-nya lagi guys. Nah, kalau misalkan bang kita tinggal tunggu aja nih dari pergerakan Bitcoin ya, dari Kai pasti naik ya. Ya gimana guys? Ini aja yang ada di KuCoin ya, dia tuh mengikuti pergerakan harga Bitcoin itu guys. Nah, sedangkan di Indodex saja ya, dia ini kan belum listing ya, yang mana kita belum tahu pergerakannya bagaimana gitu loh. Cukup sulit sih. Kalau misalkan dari Bitcoin naik sih, agar dia bisa dijemput ya palingan cuma di 2.300 itu guys. Ya makanya gue bilang cukup sulit. Tetapi misalkan dari bandarnya sendiri berinisiatif ya untuk melakukan pom-poman lagi ya nggak ada yang nggak mungkin sih. Cuman biasanya, ini biasanya ketika bandar itu udah melakukan perampokan ya, atau udah melakukan skema seperti ini untuk di suatu koin, biasanya itu cuma dilakukan satu kali guys, dan kemudian dia kabur gitu loh. Kabur dalam artian dia main di koin yang lain lagi gitu, dan sangat jarang kembali ya, agar dia mengelirik dari koin yang udah dia pom-pom sebelumnya ya. Jadi buat kalian yang nge-hold ya, itu semua ada di tangan kalian untuk ambil keputusan, dan bisa kalian simpulkan sendiri sih. Gua nggak tega gitu untuk mengatakan hal sebenarnya. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasan fundamental dari Kai ini guys. Dari Kai ini sendiri dia ada di peringkat 251 besar ya, dengan memakai jaringan Ethereum ya guys di sini. Terus kita akan cari tahu juga nih dari Kai ini koin apa sih. Oh ya, sebelumnya ini ya, supply maksimal ada 5 juta. Dan kemudian yang beredar ada 2,6 miliar, 5 miliar maksud gua. Yang beredar ada 2,6 miliar ya. Jadi udah terpenuhi sebesar 52%. Ini udah gua lihat dari websitenya dan udah gua terjemahin guys. Ini kita terjemahin biar lebih mudah ya untuk memahaminya. Jadi Cardia Chain di sini, ya, blockchain interoperable pertama di Vietnam dan Asia Tenggara. Jadi dia berasal dari Asia Tenggara, guys. Nah, jadi Cardia Chain ini adalah infrastruktur blockchain yang dapat dioperasikan dan dioptimalkan sendiri. Kami bertujuan untuk mendorong batas dan memecahkan tantangan paling menonjol ya, dalam ekosistem blockchain. Tujuan kami adalah untuk menciptakan platform terpadu yang menggabungkan kekuatan kolektif semua peserta untuk meletakkan dasar bagi adopsi massal blockchain global. Mengapa Cardia Chain di sini efisien ya, dengan technical spek yang tinggi, guys. 5 detik untuk konfirmasi ya. Di sini biayanya cuma 0,0001 USD per transaksi, murah guys. Di sini platform bisnis lokal Vietnam 20 teratas platform blockchain secara global. Sini juga dapat dioperasikan dengan platform blockchain lainnya ya. Cardia Chain. Nah, di sini juga Cardia Chain dapat mentransfer aset atau data tanpa memerlukan perubahan apapun pada blockchain tersebut ya. Artinya, pengembang dapat membangun aplikasi lintas rantai atau blockchain di Cardia Chain dengan mudah. Infrastruktur terpadu kami membantu solusi berjalan di berbagai platform. Di sini skalabilitas, interoperabilitas, kemampuan berkembang dan adopsi. Di sini juga ada staking ya dari Kai dengan return tahunan sebesar 9,1% ya. Jadi kalau kalian ngebeli Kai dan kemudian nge-staking, kalian dapat bunga 9,1% per tahun guys. Jadi bisa gue bilang ya, untuk secara fundamentalnya sendiri dari Kai ini sebenarnya cukup bagus guys. Ya, cukup bagus karena dia menawarkan banyak sekali solusi dalam permasalahan blockchain di sini guys. Terus secara peringkat juga dia lebih unggul ya. Ada di peringkat 251 dibandingkan dengan VDX. Ada di 2000-an ya. Cukup jauh sih. Itu 10 kali lipat guys.
sebenarnya cukup bagus ya guys. Dari Kai ini mau gimana lagi gitu loh, dibilang memang pergerakan di indeks itu digerakkan oleh bandar gitu guys. Nah, jadi untuk prospek ke depannya sih gua sendiri masih yakin ya dengan prospek Kai ini. Tetapi untuk bisa dia menyentuh harga all time high di 6.000 itu cukup sulit sih guys. Ya, kalaupun dari untuk dia bisa menyentuh titik 6.000 tersebut, otomatis diperlukan market cap yang besar ya, market cap, dan juga apa namanya tadi, diperlukan adanya supply-nya tuh bisa menyentuh titik maksimal ya guys. Nah, dengan begitu ya semoga aja dari Kai ini sendiri harganya bisa naik lagi gitu loh. Oke, jadi itu aja ya video investigasi kita dari koin Kai ini. Jadi menurut kalian gimana? Apakah masih ada hal yang membingungkan? Silahkan tanyakan ya di kolom komentar. Dan menurut kalian juga misalkan dari penyampaian gue ada kesalahan, ya silahkan dikoreksi aja guys. Gue menerima segala kritikan, saran dan masukan yang kalian kasih ya. Jadi untuk kedepannya kita akan bahas tadi ya video dari Ren, kemudian MBL, Solver, dan koin-koin lainnya ya guys, yang udah pernah gue bahas ya. Karena memang cukup banyak itu yang request ya. Jadi gue akan kita rangkum dalam satu video. Oh ini jadi volume cukup besar sih dari KuCoin ini ya. Dari Indodex sih belum muncul di sini. Cuman dari KuCoin cukup besar guys. Oke, itu aja, sekian dari gua, see you in the next video.